Dari dataran tinggi Aceh Gayo hingga pegunungan Toraja, Arabica Coffee menghadirkan biji kopi terbaik Nusantara yang diproses dengan tetap mempertahankan cita rasa khas daerah asalnya. Arabica Coffee tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga menghadirkan cerita dan budaya lokal kepada setiap pelanggan. Arabica Coffee membangun kemitraan langsung dengan para petani lokal di berbagai daerah untuk memastikan pasokan biji kopi berkualitas tinggi, sekaligus mendukung keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi komunitas petani lokal. Dalam konsep keberlanjutan, Arabica Coffee menekankan penggunaan kemasan edible cup, yaitu kemasan yang dapat dikonsumsi pelanggan ketika dine-in. Terbuat dari bahan alami seperti tepung ubi, gula organik, dan bahan pangan aman lainnya, sehingga secara langsung mengurangi limbah plastik dan dampak lingkungan. Dengan praktik ini, ditambah pemberian harga yang adil kepada petani dan dukungan terhadap ekonomi lokal, Arabica Coffee selaras dengan SDGs poin 8 dan poin 12 karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif sekaligus mendukung praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Visi dari Arabica yakni menghadirkan kopi Nusantara warisan budaya yang berkualitas dengan konsep keberlanjutan dan cerita setiap biji kopi dari tangan petani lokal. Dan misinya meliputi menerapkan standar kualitas dalam pengolahan kopi sekaligus memastikan praktik ramah lingkungan, menyajikan kopi dengan narasi otentik, menonjolkan cerita asal-usul atau origin dan tradisi kopi Nusantara, dan membangun kemitraan yang adil dan transparan dengan petani lokal di berbagai daerah Nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat ekosistem kopi domestik. Dengan nilai atau core value diantaranya sustainable, heritage, dan lokal. Selanjutnya ada analisis trio, di mana analisis ini digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal dari Arabica Coffee ini. Nah, yang pertama itu berasal dari kualitas kopi, di mana di Arabica Coffee ini kami menggunakan kopi lokal yang memberikan nilai tinggi karena autentik dan mendukung para petani lokal. Hal ini itu jarang digunakan oleh kafe lain karena mereka itu sering menggunakan distributor pihak ketiga dan juga sulit ditiru karena membutuhkan jaringan kemitraan langsung dengan petani, sehingga hal ini termasuk keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua ada konsep ramah lingkungan, bernilai karena ini bisa meningkatkan citra positif dan meningkatkan daya tarik konsumen ke Arabica Cafe. Dan untuk kelangkaannya sendiri itu masih sedikit kafe yang menggunakan edible cup atau cup yang dapat dimakan sebagai wadahnya. Hal ini menunjukkan sulit ditiru karena membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap praktik hijau, dan untuk pengorganisasiannya kita menggunakan promosi melalui Eco Day yang menyediakan diskon khusus untuk para konsumen yang membawa tumbler. Ini termasuk ke keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada signature menu khas bertema Nusantara. Nah, ini menambahkan nilai unik di Cafe Arabica ini, dan ada beberapa menu yang jarang ditemukan di cafe lain. Kemungkinan cita rasa dari beberapa menu bisa ditiru sebagian oleh cafe lain, namun kombinasi resep dan penyajiannya itu sulit untuk direplikasi secara sempurna. Untuk pengorganisasiannya sendiri dikelola melalui pelatihan barista secara langsung oleh COO produksi. Nah, ini termasuk keunggulan kompetitif sementara yang dapat diperkuat dengan inovasi terus-menerus. Nah, yang keempat ada suasana dan interior yang estetik. Ini bernilai karena bisa menciptakan pengalaman emosional kepada pelanggan. Nah, untuk kelangkaannya sendiri tidak semua kafe yang menyediakan area work from cafe dan spot foto yang instagramable, namun sayangnya mudah ditiru dari sisi desain oleh kafe lain, dan untuk pengorganisasiannya diatur langsung oleh CEO melalui desain interior. Nah, ini termasuk keunggulan kompetitif jangka menengah. Nah, yang kelima dan yang terakhir itu ada hubungan dengan petani lokal, di mana di Cafe Arabica ini kita selalu menjamin pasokan bahan baku yang berkualitas. Hal ini tuh masih langka karena kafe lain umumnya membeli dari distributor pihak ketiga, dan sulit ditiru karena butuh kepercayaan dan komitmen langsung dari petani. Untuk pengorganisasiannya sendiri dikelola dengan sistem kemitraan dan pembelian langsung dari petani lokal. Ini termasuk keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk memvalidasi dan posisikan diri Arabica Coffee di pasar, kami telah melakukan analisis lingkungan eksternal menggunakan kerangka Pestel. Analisis ini nantinya akan mengidentifikasi faktor makro yang menjadi kesempatan atau bahkan ancaman bagi strategi bisnis Arabica Coffee. Nah, yang pertama adalah faktor politik. Dari faktor politik, kami mengidentifikasi kesempatan dari dukungan besar pemerintah untuk UMKM dan juga petani lokal. Insentif seperti kemudahan perizinan dan juga pajak ringan mempermudah Arabica Coffee bermitra dengan pemasok lokal secara berkelanjutan. Selanjutnya, adanya program pemberdayaan petani kopi yang mencakup bantuan bibit dan pelatihan, berarti Arabica berpotensi mendapatkan kopi lokal berkualitas tinggi yang diproses dengan metode ramah lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi.
Faktor ekonomi menunjukkan dua sisi, yaitu sisi kesempatan dan juga ancaman. Dari sisi kesempatan, yaitu adanya peningkatan dari benih kelas menengah. Di sini kelompok ini tumbuh dan mencari nilai seperti rasa yang konsisten, pengalaman, dan transparansi di balik produk. Mereka bersedia membayar lebih untuk produk yang memiliki heritage dan nilai yang berkelanjutan. Lalu dari sisi ancaman, adanya volatilitas harga kopi di dunia. Gejala harga global akibat cuaca ekstrim berpotensi menggerus margin dari bisnis kami. Nah, untuk meredam ancaman ini, kami menerapkan strategi kontrak jangka panjang dengan petani lokal, alih-alih berpatok pada harga komoditas internasional. Yang ketiga, ada faktor sosial. Dalam faktor sosial, tren eco-conscious dan third wave coffee adalah kesempatan besar bagi kami. Konsep sustainability dan heritage dari Arabica Coffee sangat selaras dengan konsumen modern yang mencari produk etis dan punya cerita asal-usul. Lalu, dari faktor sosial ini, kita juga memiliki sisi yang terancam, yaitu menghadapi persaingan harga dari pesaing low cost. Nah, kelompok konsumen ini yang prioritas utamanya adalah harga murah akan cenderung beralih ke kedai yang bervolume besar. Kami harus terus berinovasi pada value dan pengalaman untuk membedakan diri dari pesaing. Yang keempat, ada faktor teknologi. Faktor teknologi memberikan kesempatan melalui pemanfaatan digital storytelling. Kami dapat menggunakan platform digital seperti QR Code yang nantinya dipasang pada kemasan dan juga meja kafe. Selanjutnya ada website dan juga media sosial untuk mendokumentasikan dan membagikan cerita origin dari petani secara langsung. Nah, hal ini merupakan cara yang efisien untuk memperkuat narasi otentik dari Arabica Coffee. Yang kelima, ada faktor environmental atau faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga merupakan kesempatan kunci bagi Arabica Coffee. Adanya tuntutan reduksi sampah plastik yang semakin kuat dari masyarakat dan juga pemerintah, maka hal ini akan selaras penuh dengan nilai sustainability dari Arabica Coffee sendiri. Nah, di sini kami memposisikan diri sebagai pionir melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti edible cup untuk penyajian. Kami juga memberikan opsi bagi pelanggan yang ingin membawa kopi mereka pulang atau takeaway untuk menggunakan tumbler pribadi mereka. Nah, opsi ini bertujuan untuk mengeliminasi penggunaan wadah sekali pakai dan mendukung praktek keberlanjutan dari sisi konsumen sendiri. Yang terakhir ada faktor legal. Jadi pada faktor legal ini adanya regulasi fair trade dan transparansi rantai pasok adalah kesempatan bagi kami. Jika aturan terkait perdagangan adil diperketat, hal ini justru menguntungkan bagi Arabica Coffee. Kami sejak awal menekankan kemitraan yang adil, sehingga regulasi ini akan meningkatkan kredibilitas dan memperkuat diferensiasi dari merek kami. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mengagendakan rapat evaluasi mendadak yang untuk bulan kita kali ini. Akan membahas terkait dengan kendala yang masing-masing di bagian administrasi di kafe Arabica ini. Jadi pertama mungkin dari tim marketing untuk menyampaikan kendala dan juga. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari tim marketing sendiri ingin menyampaikan tentang hasil review penjualan kita selama 2 bulan terakhir, yaitu bulan Juni dan Juli, di mana sebagian besar pelanggan itu mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang kurang dari pelayan dari kita ini, sehingga menyebabkan review dari kafe kita ini turun, Ibu, dari 4,2 menjadi 3,5. Seperti itu, Ibu. Saya rasa ini adalah masalah yang cukup serius ya untuk rekan semuanya. Kira-kira apa Kami sebelumnya menduga bahwasannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan yang mereka berikan itu kurang memuaskan. Nah, dari situ kami di sini sedikit mendata mengenai hasil dari wawancara kami. Diperoleh hasil bahwasannya faktor-faktor yang memang menyebabkan pelayanan tersebut kurang maksimal itu adalah dari adanya beban kerja, kemudian jam shiftnya yang kurang optimal, kemudian juga adanya komunikasi antar staf yang diduga kurang terjalin dengan baik seperti itu. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, di situ ternyata akar permasalahan yang paling dominan yang menyebabkan karyawan itu merasa bahwasanya mereka tuh merasa bahwasanya gaji yang mereka dapatkan itu tidak cukup. Oke, jadi itu saya lihat memang terlihat langsung ya pada pelayanan. Iya, betul sekali. Maaf saya mau Kondisi keuangan kita itu sedang dalam masa yang kurang baik. Seperti dilihat dalam grafik penjualan kita selama 7 bulan ini, bahwa dalam bulan Juni dan Juli ini kita mengalami kemerosotan penjualan. Nah, cash flow kita tidak mencukupi untuk melakukan kenaikan gaji dalam waktu dekat. Baik rekan-rekan, karena kita juga tidak bisa melakukan ekspansi terlalu besar, mengingat kondisi keuangan kita juga tidak terlalu baik untuk bulan ini. Kita butuh pendekatan stabilitas yang mana fokus pada kualitas layanan, kemudian internal improvement dan juga efisiensi tentunya. Tapi dari rekan-rekan, apakah ada opsi solusi yang ditawarkan? Dari tim HRD, beberapa saran yang dapat saya berikan mengingat mengenai kondisi dari keuangan dan juga kondisi dari pelayanan yang kurang maksimal yang diberikan.
berikan seperti itu. Terdapat dua solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama yakni mengenai pelayanan dari SOP layanan. Jadi yang pertama kita itu bisa menerapkan standar 3S, yaitu senyum, sapa, dan juga salam kepada karyawan. Kemudian di pagi hari kita itu bisa memberikan sebuah briefing untuk dapat memotivasi karyawan. Kemudian yang tak kalah penting juga adanya pemberian rotasi shift, mungkin dari jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian dilanjut dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, seperti itu. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua yang saya bisa berikan itu kita bisa memanfaatkan platform internal untuk dapat menilai performa dari setiap karyawan yang kita miliki. Ini juga ingin menambahkan itu bahwa kita itu harus menambahkan tingkatan berbasis teknologi, di mana kita itu harus menambahkan sistem poin digital pelanggan, di mana jika mereka itu memberi lebih baik daripada pelayanan kita itu, mereka itu mendapatkan reward berupa minuman gratis atau diskon, atau juga bisa mendapatkan merchandise dari Arunika. Dari CEO bagian produksi memiliki saran untuk memperbaiki kualitas, di mana saran yang kami miliki itu dilakukan tanpa memerlukan biaya tambahan. Saya sendiri memberikan training utamanya untuk barista, kemudian untuk waiters, sehingga mereka itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kedepannya. Hal ini juga menyangkut tentang keefektifan mereka terkait kecepatan mereka dalam memberikan pelayanan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan inovasi, di mana inovasi yang kami berikan sendiri fokus kepada hospitality atau pelayanan yang memang sudah menjadi produk utama dari kafe kami sendiri. Berdasarkan cuplikan rapat tersebut, dapat kita peroleh solusi dalam penyelesaian kendala yang dihadapi dengan dua level strategi, yaitu business level strategi dan corporate level strategi. Pada business level strategi, kami menggunakan strategi diferensiasi dengan solusi di antaranya. Pertama, perbaikan SOP dengan program Golden Service, di mana setiap karyawan wajib menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Kemudian, karyawan diwajibkan untuk mengikuti briefing harian, serta penyesuaian kembali terkait rotasi jam kerja karyawan. Kemudian, program sistem reward non-finansial atau staff appreciation, di mana dapat berupa penghargaan bulanan untuk karyawan dengan pelayanan terbaik dan pemberian fasilitas tambahan seperti jam kerja fleksibel dalam waktu tertentu. Pada corporate level strategi, kami menggunakan stability strategi dengan solusi yaitu program Employee Ladder, di mana program ini meliputi penilaian kinerja rutin, program pelatihan untuk peningkatan skill, serta kesempatan promosi secara bertahap. Dari solusi tersebut, kami menerapkan strategi implementation dan performance menggunakan POAC. Untuk program yang pertama, Arunika membuat checklist harian 3S untuk supervisor dapat memantau, kemudian mencatat kehadiran briefing karyawan, dan juga setiap karyawan akan dirotasi dengan ketentuan, misalnya 1 minggu akan shift pagi, kemudian minggu berikutnya akan shift malam, dan seterusnya. Kemudian, untuk program yang kedua, Arunika memberikan penghargaan kepada 1 karyawan terbaik per bulan yang diukur dari penilaian supervisor dan penilaian pelanggan melalui website dengan kompensasi loyalty point pada akun mereka. Kemudian, untuk program yang ketiga, Arunika melakukan penilaian kinerja setiap 3 bulan, kemudian pelatihan minimal 1 sesi per bulan, dan juga karyawan dengan performa unggul dapat menerima promosi jabatan, peningkatan tanggung jawab, atau bonus insentif sesuai dengan pencapaian. Kemudian, untuk organizing, Arunika menentukan tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan setiap program. Pada program pertama, supervisor dapat menghitung skor kinerja karyawan dalam menerapkan SOP. Untuk program kedua, ada penghargaan per bulan, kemudian diukur dari penilaian supervisor dan penilaian pelanggan melalui website dengan kompensasi loyalty point pada akun mereka. Untuk program yang ketiga, akan ada penilaian kinerja setiap 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap karyawan. Hari ini kita mengadakan rapat evaluasi kembali, di mana hari ini kita akan membahas terkait kendala yang sedang kita hadapi saat ini. Saya lihat bahwasanya promosinya untuk produk kita tidak berdampak besar ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait alasan atau penyebab dari tidak berdampaknya promosi yang sudah kita lakukan? Sebenarnya promosi kita sih berjalan, Ibu, namun tingkat kunjungannya itu tidak naik-naik. Setelah saya selidiki, ternyata bukan karena promosi kita, Ibu, namun karena value dari produk pesaing kita itu lebih tinggi daripada kita. Iya tuh betul, jadi saya juga sempat kan tanya ke pelanggan, jadi mereka tuh juga mengadu kalau pesaing dari kita itu produknya mereka menawarkan varian yang lebih banyak. Terus mereka tuh juga bilang kalau suasana di sana itu lebih modern, lebih nyaman. Lalu juga ternyata menurut saya sih itu juga sesuai ya, karena rebranding mereka itu juga lebih kuat dibandingkan kita, seperti itu. Kita coba lihat dari sisi produk-produk kita, utamanya untuk kompetitor ya, mereka itu setiap bulan hampir mengeluarkan selalu signature menu. Hal ini berbanding terbalik dengan kita, yang dimana menu kita itu masih terbatas. Ini, Bu, dari sisi kemasan sendiri mereka itu lebih modern ya dibanding kita. Jadi kita itu harus bisa menonjolkan sustainability dari produk kita sendiri. Namun kemasannya itu juga harus tetap terlihat menarik, Ibu. Jadi masalah utamanya adalah value produk kita kurang kuat ya dibandingkan dengan pesaing. Benar, Ibu. Saran dari saya sih kita bisa pakai growth strategi seperti market penetration, di mana kita bisa meningkatkan promosi produk kita dengan cara yang lebih kuat agar produk kita ini dikenal oleh masyarakat yang luas, serta kita bisa juga pakai produk development di mana kita bisa menambahkan value baru pada produk kita tanpa harus melakukan ekspansi yang besar-besaran, Ibu. Yang penting dari segi biaya harus aman sih, jangan sampai kita boros.
saran dari saya selaku CEO itu sendiri, yakni kita harus mengganti kemasan kita. Yang pertama, kemasan terkait dengan paper rock yang memang sudah terbukti sustainable ya. Yang kemudian yang kedua yakni terkait dengan desain kemasan yang juga menyertakan QR code, di mana QR code ini tidak hanya sebatas di meja yang biasanya hanya berupa menu, akan tapi di cup itu berisi tentang cerita-cerita, utamanya tentang kopi lokal yang ingin kita ceritakan kepada pengunjung. Jadi kalau emang nanti mau diterapin mengenai konten sosial media itu harus secara rutin sih menurut saya. Misalnya tentang campaign tentang sustainability dan juga behind the scene gimana proses dari produksi kita. Selain itu, kita juga bisa merilis menu signature yang baru dan non-coffee, Bu, seperti matcha, coklat, maupun mocktail. Bisa ditambahkan juga terkait bundling produk untuk meningkatkan nilai pembelian dari setiap transaksi. Izin menambahkan sekali lagi, Ibu, bahwa kita juga bisa bekerja sama dengan pihak pengelola daur ulang untuk membuat merchandise dan ornamen-ornamen di kafe kita, serta kita bisa juga mengundang influencer untuk membuat konten tentang sustainability agar brand-brand kita ini naik dan terkenal. Kalau dari segi biaya sih memang kalau melakukan kolaborasi ini akan lebih efisien daripada kita melakukan ekspansi yang besar. Jadi selain itu menurut saya sendiri nanti dengan adanya konsep merchandise ini itu kan bisa ditukar dengan poin pelanggan. Nah tentunya itu bakalan sangat menarik nih bagi pelanggan-pelanggan yang memang sebelumnya sudah pernah ke kafe kita ataupun menarik pelanggan baru sih. Solusi tersebut saya rasa sudah bagus, di mana value kita nantinya akan naik, kemudian promosinya juga menjadi lebih menguat, kemudian kondisi keuangan juga masih stabil. Berdasarkan cuplikan rapat tersebut, dapat kita peroleh solusi dalam penyelesaian kendala yang dihadapi dengan dua level strategi, yaitu business level strategi dan corporate level strategi. Pada bisnis level strategi, kami menggunakan strategi diferensiasi dengan beberapa solusi di antaranya. Pertama, Brand and Product Innovation dengan nama program EcoVibe QR. Pada program ini, kami menambahkan opsi kemasan dengan menggunakan paper box untuk pelanggan takeaway dan mengintegrasikan QR Code pada kemasan yang berisi cerita di balik kopi yang kami sajikan. Kedua, Menu and Bundling Innovation, di mana kami menghadirkan menu signature yang tidak dimiliki pesaing untuk meningkatkan nilai pembelian di setiap transaksi. Ketiga, Loyalty Program dengan nama program Aronica Merchandise Corner, di mana kami menghadirkan merchandise yang dapat ditukarkan dengan poin yang diperoleh pelanggan untuk memperkuat brand recognition. Dalam corporate level strategi, kami menggunakan growth strategi dengan solusi di antaranya. Pertama, strategic partnership, di mana Aronica membangun kerjasama dengan pihak pengelola daur ulang sampah untuk menekankan komitmen Aronica terhadap sustainability. Kedua, branding and promotion collaboration, di mana Aronica bekerjasama dengan influencer atau pihak eksternal yang mengkampanyekan sustainability. Dari solusi tersebut, kami menerapkan strategic implementation dan performance menggunakan POAC. Untuk planning, pada program pertama, Aronica menentukan desain QR Code, informasi produk, dan konten digital yang menekankan sustainability, serta menentukan target scan QR Code pelanggan. Untuk program yang kedua, Aronica membuat daftar menu signature baru dan menyusun strategi bundling untuk meningkatkan penjualan. Untuk program selanjutnya, Aronica juga menentukan pihak eksternal yang relevan dengan sustainability dan menentukan target engagement. Untuk organizing, Aronica menentukan tim yang bertanggung jawab untuk setiap program yang dijalankan. Pada program EcoVibe QR, QR Code dipasang di meja dan kemasan, di mana pelanggan diberikan panduan cara scan untuk interaksi digital. Pada program Menu and Bundling, menu signature dan bundling mulai diluncurkan di kafe, dan ditambah dengan promosi melalui media sosial. Untuk program loyalty dan merchandise, program poin mulai dijalankan, di mana pelanggan bisa menukarkan poin dengan merchandise melalui Aronica Merchandise Corner. Untuk program Green Alliance, material furniture atau ornamen dari daur ulang dapat digunakan di kafe, dengan dokumentasi kolaborasi dibuat untuk promosi. Pada branding and promotion collaboration, influencer memposting konten sesuai dengan jadwal, dan kafe mengadakan event mini atau campaign online. Selanjutnya, pada POAC ini terkait dengan bagian C, yaitu controlling, di mana controlling ini dilakukan untuk mengontrol, utamanya untuk memastikan hasil kinerja terkait dengan rencana sebelumnya, terkait dengan planning, organization, atau activating itu sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Di mana dengan melakukan controlling ini diantaranya melakukan monitoring, evaluasi, serta tindakan korektif lainnya terhadap apabila terjadi sesuatu hal yang menyimpang dari terkait dengan adanya pelaksanaan pada POAC itu tersebut sendiri. Di antaranya pada terkait dengan Aronica Cafe ini, controlling yang dilakukan adalah terkait dengan penetapan standar biji yang telah ditetapkan, seperti penentuan biji lokal daerah mana yang harus dilakukan. Kemudian terkait dengan penetapan terkait dengan aturan untuk budaya kerja kafe seperti jam masuk dan pulang. Kemudian ada juga terdapat sistem apresiasi untuk karyawan, utamanya terkait dengan permasalahan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat dilakukan untuk mengontrol terjadinya untuk antisipasi terkait dengan posibilitas atau kemungkinan terjadinya chaos atau hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian controlling dalam hal ini juga dilakukan salah satunya untuk memastikan serta mengawasi tercapainya tujuan tersebut. Aronica Coffee bukan sekedar tempat minum kopi. Setiap tegukan menceritakan kisah kopi Nusantara, dipadukan dengan konsep ramah lingkungan, inovasi madu, packaging eco-friendly, hingga program loyalitas membuat pengalaman setiap pelanggan berbeda dan berkesan. Aronica Cafe, Pure Coffee, Pure Earth.